나리, 제발. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Haunted Palace yang semakin seru tentunya. Dan ditunggu-tunggu bagaimana kelanjutannya, ini dia. Bye Mimin. Iori mencoba untuk mencari di mana keberadaan Kang Chul, tapi pas dia lihat keluar dan dia mencoba merasakan energinya, dia tidak merasakan apa-apa. Kemudian Yun Gap keluar dan mengajak Iori untuk segera pergi ke istana karena katanya sama ibunya bahwa dia pengen segera menemuin raja kan ada hal yang harus dia sampaikan. Terus di perjalanan Iori bertanya kepada Yun Gap, kenapa tiba-tiba aja si arwah 8 kaki mengeluarkan arwahnya Yun Gap. Yun Gap juga nggak ngerti, mungkin ada sesuatu. Tapi dia memanfaatkan momen ini untuk meminta maaf sama Iori karena sebenarnya dia berniat untuk memberitahukan Iori bahwa dia itu sempat menipu Iori tapi dia belum bisa mengatakannya pada waktu itu. Dan ketika Yun Gap mau menyentuh Iori, Iori malah mundur dan mengatakan bahwa dia juga sudah memberikan gelang yang dipakai sama Yun Gap saat ini kepada orang lain. Lalu gelang itu dikembalikan oleh Yun Gap kepada Iori. Nah setelah itu Yun Gap langsung datang menemui sang raja. Awalnya mereka heran, loh kok sopan banget nih anak, biasanya kan Kang Chu nggak pernah kayak gitu. Iori menjelaskan bahwa yang saat ini mereka lihat adalah Yun Gap. 맞사옵니다. 그게 무슨 소리냐? Yun Gap langsung meminta maaf kepada raja karena gagal melaksanakan misinya dan dia baru bisa datang saat ini. Lalu raja memeluk Yun Gap karena udah lama banget gak ketemu, tapi dia merasakan kepanasan. Yun Gap nggak sengaja mendorong raja dan dia meminta maaf akan hal tersebut karena dia bilang dia merasakan hawa yang panas banget dan Iori menjelaskan itu karena batu pelindung dan sekarang kan tubuh Yun Gap itu walaupun udah bersatu lagi dengan arwahnya tapi garis hidupnya itu udah selesai gitu, makanya nggak bisa. Dan akhirnya si bangke ini ternyata menguping menggunakan tubuhnya Yun Gap sehingga dia tahu bahwa hal yang menghalangin si arwah 8 kaki adalah batu pelindung. Setelah mendengar penjelasan Iori, raja akhirnya memakluminya dan dia menunjukkan tentang undang-undang reformasi yang sudah dia selesaikan selama Yun Gap nggak ada. Dan raja juga meminta maaf karena selama ini dia itu mungkin ada salah sama Yun Gap. Dan ketika Yun Gap membaca undang-undang reformasi yang sudah diselesaikan sama raja, Yun Gap mendukung banget akan hal itu. Nah tapi tiba-tiba raja itu teringat dengan Kang Chul dan Yun Gap mendengar hal itu. Makanya Yun Gap itu dalam hatinya tiba-tiba muncul rasa iri dengki. Nah, ketika dia keluar dari istana dan juga membawa buku-bukunya, tiba-tiba dia merasakan sakit di telinganya dan itu dia rasakan hingga malam hari. Dan datanglah si dukun botak Lucnut menawarkan bantuan lagi nih katanya ya kan. Kalau misalkan dia menuruti permintaannya, makanya nanti dia bakal bisa membuat arwahnya Yun Gap bisa stay di tubuhnya selamanya. Asalkan dia mau menuangkan anggur ke batu penangkal yang ada sama raja. Tapi hal itu tidak mau diturutin sama Yun Gap. Dia langsung membuang minuman tersebut dan bilang bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Setelah itu Yun Gap pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Nah ibunya seneng banget karena akhirnya anak yang dia tunggu-tunggu tuh akhirnya kembali. Dan dia pengen banget kalau misalkan anaknya selalu di stay di samping dia dan gak pergi-pergi lagi. Nah gara-gara itu dia jadi galau dan juga memikirkan perkataan si dukun botak tadi. Sementara itu Iori melakukan ritual untuk memanggil Kang Chul karena dia udah kangen banget sama Kang Chul, dia kangen dimarahin dan juga diceramahin sama Kang Chul. Makanya dia melakukan ritual tersebut. Tapi Kang Chul nggak muncul juga. Hingga akhirnya Yun Gap yang sedang tidur terbangun, tapi kali ini yang bangun itu bukan Yun Gap tapi Kang Chul. Karena di dalam tubuh manusia ini ada dua arwah, makanya mereka berdua itu berebut. Kang Chul pengen bertemu dengan Iori, tapi Yun Gap tidak mengizinkan hal itu. Nah Iori yang sadar bahwa Kang Chul sudah kembali, dia balik ke kamarnya Yun Gap dan dia mendapatin bahwa orang yang ngobrol sama dia sejenak adalah Kang Chul. Tapi beberapa kali mereka berdua itu berdebat, maksudnya Yun Gap dan juga Kang Chul. Sehingga membuat Iori itu bingung dia harus ngobrol sama siapa karena mereka berdua itu saling mengoceh satu sama lain. Hingga akhirnya Iori bilang, udah kalian itu nggak bisa kayak gini, yang harus mereka selesaikan adalah kenapa tujuan dari si arwah 8 kaki itu berbuat seperti ini.
Tapi ketika ditanya, Yoon Gap enggak ngejawab, dia malah diam aja. Terus kan si dukun botak ini nggak nyerah gitu aja, dia membuat ritual lagi untuk mempengaruhi Yoon Gap agar mau menuruti permintaannya dia. Nah, untuk sementara Yoon Gap dan juga Kang Chul kan udah tidur nih, dan Yori memastikan bahwa semuanya udah aman, dan dia mengetahui juga bahwa semuanya sudah direncanakan sama si arwah 8 kaki. Di tengah malam terbangunlah Yoon Gap. Dia merasakan sakit lagi di telinganya, lalu dia keluar untuk menyembuhkannya. Tapi ternyata rasa sakit itu semakin besar, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menuruti permintaan dari si dukun botak dan bakal berencana untuk memberikan anggur tersebut kepada raja, ke batu penangkalnya raja, agar si arwah 8 kaki bisa mendekati keluarga kerajaan. Nah, keesokan harinya Iori mencoba untuk melihat keadaannya Yoon Gap, tapi ternyata Yoon Gap itu kata ibunya udah pergi. Nah, disinilah Iori sadar bahwa yang diincar sama Yoon Gap adalah batu penangkal raja. Dan Yoon Gap udah sampai di istana dan sedang menuju ke tempatnya raja. Iori berlari sekencang mungkin untuk menghentikan semua itu. Tapi Yoon Gap itu udah sampai di tempatnya raja, dan raja menyuruh Yoon Gap untuk datang ke mejanya karena dia mau menunjukkan hal tentang undang-undang reformasi yang dia tambahkan, dan Yoon Gap setuju banget akan hal itu. Dan dia juga mengatakan bahwa Iori lah yang berikan dia batu pelindung itu untuk melindunginya dari arwah 8 kaki. Dia letakkanlah batu pelindung itu di sampingnya. Makanya itu dimanfaatkan sama Yoon Gap untuk menyiramkan larutan anggur itu. Tapi tiba-tiba batinnya Yoon Gap menolak, hingga akhirnya larutan anggur itu terjatuh dan juga pecah. Tubuh Yoon Gap terjatuh dan dia pingsan, dan ternyata arwahnya Yoon Gap itu sudah keluar lagi dari tubuhnya. Dan ketika sadar, akhirnya Kang Chul ngerasa bahwa sekarang dia sendirian, dan dia melihat ke sebelahnya, dia melihat bahwa di sana ada arwahnya Yoon Gap. Lalu Yoon Gap langsung pergi lari dan dikejar sama Kang Chul. Sementara itu Iori baru aja sampai ke istana dan dia melihat ada Kang Chul mengejar Yoon Gap. Terus Yoon Gap akhirnya mengatakan kepada Kang Chul dan juga Iori bahwa dia sempat memang terpengaruh dengan si arwah 8 kaki untuk menghancurkan batu pelindung agar si arwah 8 kaki bisa menyakiti keluarga kerajaan. Tapi Yoon Gap bilang bahwa dia nggak mau melakukan itu, makanya dia berusaha untuk tidak jadi arwah yang pendendam. Dan dia meminta kepada Iori untuk mengirimkannya ke akhirat, karena kalau makin lama dia di dunia, maka nanti dia takut bakal menjadi arwah yang pendendam dan juga nggak bisa balik ke akhirat. Dan untuk si bangke ini, dia bakal mencari alternatif lain untuk menyingkirkan keluarga kerajaan sesuai dengan permintaan arwah 8 kaki. Terus kan baliklah Kang Chul dan juga Iori ke rumahnya Yoon Gap. Nah, di sini ibu Yoon Gap tuh sadar bahwa yang kembali itu bukan anaknya. Dia sedih banget dan meminta tolong agar anaknya dikembalikan. Sebenarnya Yoon Gap di sana, cuma kan ibunya nggak bisa melihatnya. Dia sedih banget melihat ibunya seperti itu, tapi ya gimana lagi. Dia meminta maaf sama ibunya karena nggak bisa balik lagi. Setelah itu, Iori biksu mengadakan ritual untuk mengirimkan arwahnya Yoon Gap ke akhirat agar dia bisa benar-benar tenang, dan ritualnya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Nah, ketika itu ibunya Yoon Gap tersadar bahwa di sana itu ada arwah anaknya dia yang bakal dikirimkan ke akhirat, karena kalau misalkan terlalu lama di dunia nantinya bisa menjadi arwah yang pendendam dan juga jahat. Nah, sebelum dia pergi, dia meminta maaf sama Iori atas semuanya, begitu juga dengan Iori. Dan dia juga memeluk ibunya karena dia sebenarnya masih kangen banget sama ibunya, tapi ya gimana lagi. Karena Yoon Gap harus benar-benar pergi ke akhirat dan juga menyeberangin sungai untuk bisa benar-benar kekal di akhirat sana. Dan dia memeluk ibunya dan mengatakan bahwa dia seneng banget bisa menjadi anak ibunya dan juga menerima kasih sayang yang banyak banget dari dia kecil hingga dia dewasa. Di istana, raja juga mengantar kepergiannya Yoon Gap. Dia benar-benar sedih banget, tapi ya itu sudah hal yang harus diterima. Dan dia juga seneng banget karena selama ini Yoon Gap adalah orang yang selalu mendukung apapun tujuan yang dia buat.
Dan untuk Yun Gap, akhirnya dia sudah bersiap untuk segera pergi ke akhirat. Dan dia meminta tolong sama Kang Chul untuk menjaga ibunya dan juga Yeori. Kang Chul bilang oke, dia berjanji bakal menepatin perkataan yang dijanjikan kepadanya. Setelah itu, ya Yun Gap berjalan ke arah pintu yang bersinar banget dan dia akhirnya pergi ke akhirat. Terus kan rencana alternatif yang dibuat sama si dukun botak adalah memanfaatkan salah satu bangsawan yang bekerja di kerajaan untuk memberikan larutan anggur itu kepada batu pelindungnya raja. Tapi awalnya dia itu nggak mau, ya kan? Tapi si dukun botak ini bilang, ya udah kalau misalkan gitu kamu nggak akan jadi menteri. Hingga akhirnya dia mau. Tapi mereka bakal memanfaatkan anak buah dari ya si bapak tadi. Keesokan harinya, terlihat raja dan juga pangeran muda itu bermain bola bersama dengan pengawal-pengawal kerajaan lainnya. Mereka seneng banget, begitu juga dengan ratu. Karena menurut ratu udah setahun lebih raja itu nggak pernah menghabiskan waktu dengan anak mereka. Karena raja mungkin sibuk banget sehingga dia ngerasa bersalah dan juga nggak enak sama ratu dan juga anaknya. Dan dia merasa bahwa jadi seorang ayah yang kurang perhatian sama keluarganya. Terus kan Iori memutuskan untuk pergi dari rumahnya Yun Gap. Dia juga mengajak Kang Chul karena mereka nggak enak kalau misalkan terus tinggal di sana. Nanti ibunya Yun Gap terus teringat dengan anaknya. Kemudian mereka berpamitan tapi ibu Yun Gap nggak mau keluar karena dia masih sedih banget. Dan sebenarnya Kang Chul juga nggak mau pergi tapi dipaksa sama Yori karena nanti nggak enak sama ibunya Yun Gap. Ya udah, malamnya mereka itu bingung nih nyari penginapan di mana hingga akhirnya mereka menemukan satu penginapan tapi sisa kamarnya cuma satu, itu pun kecil kali. Ya terpaksalah mereka nginap di sana untuk malam itu. Cuma Yori bilang setelahnya mereka harus mencari rumah ataupun yang bisa tempat mereka nginap lah. Terus, Kang Chul nanya sama Yori apakah Yori bakal terus ngejar arwah 8 kaki karena kan tujuannya udah tercapai karena kan awalnya itu gara-gara Yun Gap. Yori bilang iya awalnya gitu, cuma sekarang dia ngerasa bahwa itu adalah suatu hal yang harus dia lakukan karena dia juga pengen menyelamatkan arwah orang-orang yang bersama si arwah 8 kaki yang pendendam itu. 왜? 내가 널 잡아먹을까 겁이라도 나니? Terus tiba-tiba Kang Chul dikejutkan sama Yori karena udah ada di sampingnya dia. Karena Kang Chul itu nggak mau tidur di kasur. Nah terus Yori bilang udah tidur aja di sana. Dan tiba-tiba Kang Chul menarik Yori dan kepikiran nih. Katanya kalau misalkan gimana kalau kita kabur aja berdua meninggalkan semuanya. Dan dia mungkin bakal bisa jadi hidup sebagai manusia pada umumnya. Tapi tiba-tiba dia ngerasa bahwa itu tuh masih nggak mungkin karena arwah 8 kaki masih mengejar mereka. Dan tiba-tiba ibunya Yun Gap datang untuk menjemput mereka dan dia mengizinkan mereka berdua untuk tinggal lagi di rumahnya. Katanya udah nggak usah pergi jauh-jauh, tinggal aja di rumahku. Nah Kang Chul dan juga Iori itu mau menurut karena memang Kang Chul kan udah janji juga sama Yun Gap untuk menjaga ibunya. Keesokan harinya rencananya keluarga kerajaan bakal mengadakan tamasya dan itu disampaikan sama si pengawal ini ke si tua bangka dan mereka bakal melaksanakan rencana yang sudah disusun dengan si dukun botak. Nah sebenarnya itu bukan tamasya biasa karena raja bilang dia sekalian bakal melakukan ritual untuk meminta maaf kepada arwah 8 kaki atas apa yang sudah dilakukan oleh raja terdahulu. Setelah itu dia menemui ratu dan memberikan batu pelindung kepada ratu karena menurutnya ratulah yang paling membutuhkan itu karena kalau misalkan nantinya pas ritual dia memakai batu pelindung itu nantinya dikira sama arwah 8 kaki bahwa dia itu lagi nipu. Jadi ya udah dia kasihlah batu pelindung itu kepada sang ratu. Dan Yori sudah bersiap untuk melakukan ritual yang dia ingat dulu neneknya pernah melakukan ritual itu. Dan neneknya bilang bahwa itu sebenarnya enggak bakal menurunkan kebencian dari arwah itu. Bahkan kalau misalkan gagal itu bisa membuat si dukunnya kena mantra yang bisa menghilangkan nyawanya. Dan kebetulan tanaman yang diberikan oleh biksu pada hari itu akhirnya bunganya mekar dan langsunglah dikasih sama anaknya Pak Choi kepada Kang Chul. Kang Chul sudah bersiap dan dia tahu bahwa hari ini bakal terjadi lalu dia ambillah satu bunganya dan dia langsung membuat racikan minuman menggunakan bunga itu dan langsung meminumnya. Karena menggunakan bunga itulah agar dia bisa melawan arwah 8 kaki. Dan dia juga sudah sangat-sangat bersiap dengan resiko yang harus dia terima.
Nah, setelah itu mereka melakukan ritual untuk meminta maaf kepada si arwah 8 kaki. Semuanya udah dipersiapkan dan Iori langsung beraksi. Tapi Iori merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dan juga yang salah dengan ritual yang mereka lakukan. Dia merasakan energi arwah 8 kaki cuma tidak melihat sosoknya. Hingga akhirnya dia ternyata merasukin si pengawal yang bekerja sama dengan mereka kemarin. Ya ini, lalu dia tiba-tiba aja menyerang ke arah raja. Lalu Kang Chul berusaha untuk menghentikannya, tapi dia malah terpelanting. Dan setelah itu si pengawal malah mengincar ke arah ratu. Dia sempat menatap ke arah raja lalu berbalik ke ratu dan dia langsung berbuat seperti ini kepada ratu sehingga perutnya ratu mengeluarkan cairan berwarna merah. Karena kan tujuan si arwah 8 kaki adalah memutus keturunan kerajaan dan tujuannya sudah tercapai. Kira-kira apakah yang bakal terjadi kepada sang ratu? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.